Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan topik pernafasan dada dan pernafasan diafragma. Yang persamaan antara dua pernafasan ini adalah sama-sama terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernafasan dada, agar kalian bisa memahaminya dan merasakannya apa yang terjadi pada waktu inspirasi maupun ekspirasi, coba lakukan kalian menarik nafas dalam-dalam, kemudian rasakan apa yang terjadi pada rongga dada kalian. Dengan hal ini kalian akan lebih memahami dan mengingat bagaimana tahapan inspirasi. Tentunya kalian tahu ya, yang namanya inspirasi berarti ada udara masuk ke dalam paru-paru, rongga paru-paru. Sedangkan ekspirasi adanya udara dari rongga paru-paru yang keluar ke atmosfer bebas. Nah, yang terjadi pada inspirasi itu apa? Yang pertama adalah otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis ini dia akan berkontraksi. Rasakan ya kalian pada waktu tarik nafas, rongga dada kalian akan tegang, sehingga rongga tulang rusuknya kalian akan terangkat. Kemudian volume rongga dadanya akan membesar. Nah, volume rongga dada yang membesar ini menyebabkan paru-parunya mengembang. Kalau paru-parunya mengembang membesar semacam ini, maka tekanan udara pada rongga paru-paru ini akan turun atau kecil, sehingga udara dari atmosfer bebas bisa masuk ke dalam rongga paru-paru. Sekarang kalau terjadi ekspirasi. Kalau terjadi ekspirasi, coba rasakan pada waktu kalian menghembuskan udara pernafasan keluar. Gitu kan? Nah, pada saat semacam itu yang terjadi adalah otot intercostalis atau musculus intercostalis ini atau otot antar tulang rusuk ini akan relaksasi sehingga tulang rusuknya turun yang menyebabkan rongga dadanya menyempit sehingga paru-parunya mengecil. Kalau paru-parunya mengecil, maka tekanan udara pada rongga paru-paru ini menjadi semakin besar. Ini menyebabkan udaranya keluar dari rongga paru-paru. Sekarang kita akan membahas tentang pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Dikatakan pernafasan perut atau pernafasan diafragma karena otot yang berkontraksi atau berelaksasi ini adalah otot diafragma. Diafragma itu adalah sekat yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, maka diafragmanya ini akan mendatar. Coba lihat pada gambar. Sedangkan pada waktu ekspirasi, maka yang terjadi adalah diafragmanya akan melengkung. Ya. Nah, pada pernafasan diafragma atau pernafasan perut pada waktu inspirasi itu diafragmanya akan berkontraksi menyebabkan diafragmanya mendatar ya, sehingga volume rongga dadanya dan paru-paru ini akan mengembang dan tekanan udara pada paru-parunya menjadi kecil atau turun. Karena tekanannya turun, maka udara dari luar bisa masuk ke dalam rongga paru-paru. Sementara pada waktu ekspirasi, otot diafragmanya dia akan relaksasi. Kondisi semacam ini, diafragmanya akan melengkung. Nah, ini menyebabkan volume rongga dada dan paru-parunya menjadi kecil, turun ya. Nah, karena turun maka tekanan udara pada rongga paru-parunya akan membesar sehingga udaranya akan keluar dari rongga paru-paru. Nah, itu adalah yang terjadi pada pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Sekarang kita lihat soalnya.
Pernyataan berikut yang benar mengenai proses ekspirasi pada pernafasan dada adalah, ingat ya, ekspirasi. X berarti keluar. Oke, seperti yang dijelaskan Bu Alia pada slide sebelumnya bahwa pada waktu kita mengerjakan soal semacam ini, coba rasakan. Ekspirasi berarti kita mengeluarkan udara pernafasan pakai dada, pernafasan dada. Kalau pernafasan dada, coba kita rasakan. Kita menghembuskan udara keluar, maka ingat, ekspirasi maka keluar. Kita lihat udaranya keluar, benar. Udaranya keluar, udaranya keluar, udaranya keluar. Semuanya masuk. Kemudian kita lihat juga pernafasan dada. Pada waktu pernafasan dada, ekspirasi yang menggunakan adalah otot antar tulang rusuk. Oke ya, semua otot antar tulang rusuk ekspirasi. Maka yang terjadi adalah otot antar tulang rusuknya berkontraksi atau berelaksasi. Ya, kalau ekspirasi maka berelaksasi. Maka yang ini pasti salah, ini juga salah. Ada dua kemungkinan, yang C dan D. Otot antar tulang rusuknya relaksasi. Kita rasakan, kita mengeluarkan udara pernafasan. Rongga dadanya terangkat atau turun? Ya, rongga dadanya turun. Kalau rongga dadanya turun, rongga dadanya akan mengecil. Kalau mengecil, volumenya juga akan mengecil, tetapi tekanannya akan menjadi besar pada rongga paru-paru sehingga udara keluar. Jadi jawabannya adalah D. Ini salah ya, karena tekanannya, udaranya harusnya besar sehingga bisa keluar. Kalau kecil maka dia akan masuk.